Indrawati MI Islamiyah Kauman Ngoro Jombang tahun pelajaran 2022-2023. Yang pertama, Ahmad Fadil Akbar bin Ahmad Yamani Ngoro Jombang. Dua, Ahmad Yusuf bin Muhammad Muslimi Kauman Ngoro Jombang. Tiga, Ahmad Kurniawan bin Anas Jundi Abadi Dusun Cilopo RT 2 RW 2 Tebel Bareng Jombang. Empat, Ainiatus Syarifah binti Suhriyanto Sedati RT 2 RW 1 Kauman Ngoro Jombang. Lima, Ahmad Izul Bata bin Muhammad Zainal Arifin Ngoro Jombang. Enam, Arga Danis Ramadan bin Mai Danis Wahyu Dwi Putra Bareng Jombang. Tujuh, Seril Ignasia Sahasika binti Suyan Ngepeh Rejo Agung Ngoro Jombang. Delapan, Tika Florista binti Bahrudin Ngepeh Rejo Agung Ngoro Jombang. Sembilan, Dikrina Azalea binti Rahmatullah Prasetyo Ngoro Jombang. Sepuluh, Edwin Alauddin bin Ari Santoso Sedati RT 2 RW 1 Kauman Ngoro Jombang. 11, Fatur Rahman Al-Fadhali Huda bin Ali Huda Ngepeh Rejo Agung Ngoro Jombang. 12, Fitratul Humairo binti Narto Yuwono Kauman Ngoro Jombang. 13, Inas Nur Solika binti Agus Supriyanto Kauman Ngoro Jombang. 14, Kafila Rahmatisa binti Nuswantoro Kauman Ngoro Jombang. 15, Muhammad Ridhotul Ilmi bin Ridwan Wates Badang Ngoro Jombang. 16, Muhammad Ida Restu Karyana bin Tansono Murang Agung Kebondalem Bareng Jombang. 17, Muhammad Aril Kiban Pamungkas bin Parianto Ngoro Jombang. 18, Muhammad Sonia Wijaya bin Nurholis Kauman Ngoro Jombang. 19,
19 Putra Agung Sedayu bin Eko Prasetyo Kauman Ngoro Jombang. 20 Sayyid Fatahillah bin Effendi Ngoro Jombang. 21 Felin Julia Putri binti Didi Setiawan Dusun Wates RT 2 RW 2 Badang Ngoro Jombang. 23 Zakia Ramadhani Aisyah binti Purwadi Ngoro Jombang. 23 Zara Agustia Ramadhani binti Rohmat Kauman Ngoro Jombang. 24 Ahmad Syaifuddin bin Effendi Murangagung Kebodalem Bareng Jombang. 25 Adinda Juwana Kasari binti Muhammad Jainuddin Sejati RT 1 RW 1 Kauman Ngoro Jombang. 26 Ahmad Zaki Amanullah bin Agus Anang Bahrun Kauman Ngoro Jombang. 27 Auni Salia Husna binti Ribut Fakhur Rohim Payak Santren RT 4 RW 3 Rejo Agung Ngoro Jombang. 28 Bima Rahmat Prasetyo bin Panca Prasetyo Warakil Kauman Ngoro Jombang. 29 Cahya Hidayatus Syifa binti Yusuf Effendi Bulusari Kebondalem Bareng Jombang. 30 Damar Arya Pandu Devanata bin Sugeng Hari Cahyono Murangagung Kebondalem Bareng Jombang. 31 Elisa Eka Putri Pratiwi binti Budi Utomo Murangagung Kebondalem Bareng Jombang. 32 Faiz Nur Alamsah bin Ahmad Feni Ngepeng Rejo Agung Ngoro Jombang. 33 Faizatul Eka Rahmadani binti Rahmat Hidayat Dusun Ciloko RT 1 RW 2 Tebel Bareng Jombang. 34 Fatika Aulia Bakti bin Sugiono Wates Badang Ngoro Jombang. 35 Divari Octavian S. Rai bin Yanto Eko Prabowo Ngepeng Rejo Agung Ngoro Jombang. 36 Muhammad Ilham Febrian bin Muhammad Soleh Kauman Ngoro Jombang. 37
37 Muhammad Mustafa Ismail bin Muhammad Nabi, Dusun Grenggeng, RT 5 RW 3, Desa Rejo Agung, Ngoro Jombang. 38 Muhammad Dava Aditya Nugraha bin Suharyanto, Mancilang, Ngoro Jombang. 39 Muhammad Riza Hidayatullah bin Komarudin, Ngoro Jombang. 40 Muhammad Zakian Ataila bin Purnomo, Purangagung, Kebon Dalem, Bareng, Jombang. 41 Novi Celsia Rahadianti binti Rohadiawan, Purangagung, Kebon Dalem, Bareng, Jombang. 42 Putri Aurelia Aska Ramadhani binti Baroji, Krenggang, Kauman, Ngoro Jombang. 43 Rifki Ramadhani bin Agus Arifin, Ngepe, Rejo Agung, Ngoro Jombang. 44 Sah Asa Maisila binti Zuli Didi Rianto, Ngoro Jombang. 45 Farah Dwi Fadila binti Jarianto, Purangagung, Kebon Dalem, Bareng, Jombang. 46 Winda Nursela binti Winagus Tegalan, RT 1 RW 1, Kauman, Ngoro Jombang. 47 wisudawan yang terakhir Zahratus Sita binti Erwin Setiawan, Dusun Jelopo, RT 2 RW 2, Tebel, Bareng, Jombang.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Kauman Ngoro, Ibu Rika Kurnia, SAG. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Kauman Ngoro. Yang terhormat tamu undangan beserta wali murid serta teman-teman semua yang kami sayangi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara Haflah Akhir Sanah siswa kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Kauman Ngoro dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kedamaian dan keberkahan tetap tercurah kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Saya di sini mewakili teman-teman kelas 6 ingin mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada semua Dewan Guru MI Islamiyah Kauman karena beliau-beliau tidak pernah lelah, tidak pernah mengeluh dalam membimbing dan mengajar kami selama ini lebih kurang 6 tahun. Kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu Guru karena atas tingkah laku kami yang mungkin membuat Bapak dan Ibu Guru marah ataupun kecewa. Kami berharap ilmu yang diberikan Bapak dan Ibu Guru bisa bermanfaat bagi kita semua. Allahumma amin. Untuk teman-teman seperjuangan, terima kasih atas kebersamaannya selama ini lebih kurang 6 tahun. Ayo kita raih cita-cita dengan lebih giat dan lebih tegar dalam belajar. Mari kita teruskan semangat belajar kita. Dengarkan nasihat Bapak dan Ibu Guru. Hormati guru-guru kalian. Terus maju dan jangan menyerah untuk menggapai cita-cita kalian. Dan untuk orang tua kami yang tercinta, terima kasih karena telah membiayai serta memberi motivasi kepada kami selama belajar di madrasah tercinta ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salamullah salamullah ala sin habibillah salatullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah
كل مجاهد لله لأهل البدر يا الله صلاة الله على طه صلاة الله سلام الله بالله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافي إن عبدان ونور الأبصار وديائها آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا مشايخنا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل على محمد. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu apa kabar, sehat? Badannya sehat? Hatinya sehat? Dompetnya sehat? Mudah-mudahan pulang dari majelis rizkinya lancar dan barokah. Bapak Ibu kira-kira kalau saya tanya, mau nggak punya rumah mewah? Mobil bagus? Uang banyak? Sakit gigi? Enggak mau, karena kalau lagi sakit gigi, ada orang senyum pun dikira ngeje. Betul, Bu? Tapi tidak dengan kita hari ini. Allah berikan kepada kita nikmat sehat wal afiat, nikmat Islam wal iman. Maka wajib kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil. Tapi syukur kita tidak sempurna kalau kita tidak menyebut namanya. Maka mari kita puji nama beliau, mari kita sebut nama beliau dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jalan-jalan ke kota Mekah, pulangnya pergi memancing. Saya sudah sering ceramah di mana-mana, cuman di sini aja dihadiri kucing. Itu ada kucing, ada ikan, ada kelinci, ada upin-ipin. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan perkumpulan kita menjadi perkumpulan yang barokah. Amin ya Rabbal. Dalam Al-Quran itu, Pak, ada satu surat namanya surat Al-Kahfi. Surat apa? Dalam surat Al-Kahfi itu menceritakan tentang 7 Ashabul Kahfi yang tertidur selama 300 tahun. Ashabul Kahfi. Nah, di antara 7 Ashabul Kahfi ini, ibu-ibu, ada satu hewan yang jenisnya anjing. Kalau orang sini, bahasa sininya anjing itu apa? Apa? Astagfirullahaladzim. Ya nopo niki Ustaz kok HBP diasu-asukan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada satu hewan yang jenisnya anjing, dan ketahuilah hadirin, anjingnya Ashabul Kahfi ini adalah satu-satunya anjing yang bisa masuk ke dalam surga Allah. Kenapa?
Karena anjing tersebut hidup di zaman yang penuh fitnah, tapi kumpulnya di dalam perkumpulan yang baik. Itu hewan. Maka bagaimana kira-kira dengan manusia yang alhamdulillah kita semua berkumpul di sini dari pagi katanya, bersolawat kepada Nabi Muhammad, mendoakan anak-anak, mudah-mudahan insya Allah kayak-kayaknya kita semua masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Sama-sama kita muliakan, sama-sama kita hormati Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah, Masya Allah, Ibu Rika Kurnia, pula Bapak Nasihuddin, Bapak Ustadz Nasihuddin yang saya hormati. Mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa panjang umur, sehat badan. Mudah-mudahan Dewan Guru kita senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam cinta kepada seluruh anak-anak, adik-adik yang Masya Allah baru selesai lulus. Mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan ibu-ibunya, ayah-ayahnya senantiasa panjang umur, sehat badan, rezekinya lancar dan barokah. Amin. Allahumma. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah ada di satu hari ada anak kecil lari-lari sambil nangis menuju Sayyidina Umar bin Khattab. Ada satu anak kecil lari-lari sambil nangis. Ditanya sama Sayyidina Umar bin Khattab, "Wahai anak kecil, kenapa kamu nangis?" Ternyata ini anak kecil nangis karena di belakangnya dia ada bapaknya yang lagi ngejar sambil bawa pecutan, pengen dipukul, pengen dihukum karena habis melakukan kesalahan. Lalu sampainya di depan Sayyidina Umar bin Khattab, anak kecil ini nanya ke Sayyidina Umar, "Wahai Sayyidina Umar, saya mau tanya apa? Kewajibannya anak ke orang tua itu kan ada ya. Anak itu ke orang tua wajibnya 3. Mentaati, menghormati, dan berbakti. Itu kewajiban anak ke orang tua. Lalu yang saya tanyakan, kewajiban orang tua ke anak itu ada apa enggak, wahai Sayyidina Umar?" Lalu kata Sayyidina Umar, ada. Kalau pengen anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, maka perhatikan 3 hal ini. Insya Allah anak kita menjadi anak yang soleh soleha. Amin. Yang pertama, Bapak Ibu didengarkan. Kalau pengen anaknya pengen jadi anak yang soleh soleha, maka namakanlah dengan nama-nama yang bagus sesuai syariat Saya kasih tahu, nama itu yang paling bagus kalau laki-laki adalah yang ada sangkut pautnya dengan Asmaul Husna. Contoh, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Ghafur, Abdul Syakur, Abdul Somad, Abdul Manan. Pokoknya ada sangkut pautnya dengan Asmaul Husna. Itu adalah nama yang paling bagus dalam syariat Islam. Kalau misalkan nggak mau juga, maka namakanlah dengan nama-namanya para nabi. Contoh, Muhammad, Yusuf, Daud, Sulaiman, Adam, dan yang lain-lainnya. Dinamakan dengan nama-namanya para nabi. Jangan dinamakan dengan namanya malaikat. Anaknya ibu siapa namanya? Bu Israel. Sewereng ya. Gak bahaya tak? Gak bahaya Israel. Allahumma shalli Muhammad. Dinamakan dengan nama-namanya para nabi. Kalau nggak mau juga, namakan dengan nama-namanya alim ulama. Contoh, namakan dengan Hashim Asy'ari karena tabarukan dengan Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ataupun namakan dengan nama Abdurrahman Wahid, tabarukan dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur. Itu adalah Presiden Indonesia yang ke berapa? Ini ibu-ibunya ini orang Indonesia apa orang Afrika ya? Anaknya lebih hafal. Allahumma shalli Muhammad. Namakan dengan nama-nama yang bagus. Kenapa? Dengannya insya Allah anak tersebut bakal menjadi anak yang soleh dan soleha. Hadirin dilihat, diceritakan pernah ada satu orang pengen dimasukin ke dalam neraka sama malaikat Malik. Malaikat Malik ini malaikat penjaga neraka, hadirin. Ada satu orang diseret sama malaikat Malik ingin dilempar ke dalam neraka. Lalu tiba-tiba Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, adrik abdi fulan." Wahai Jibril, tolongin hambaku yang hampir masuk neraka itu. Lalu Jibril datang ke malaikat Malik,
ngomong, wahai malaikat, tolong jangan masukkan dulu itu orang ke dalam neraka karena ada perintah lain dari Allah. Siap. Datang Jibril ke Allah, ya Rob, sudah ya Rob, itu orang belum masuk neraka. Lalu katanya Allah apa? Wahai Jibril, salhu, tanya Jibril, tanya sama dia. Itu orang ketika di dunia, dia pernah nggak duduk dengan para kiai? Pernah nggak duduk dengan alim ulama? Pernah nggak duduk dengan para habaib? Kalau pernah, maka masukkan dia ke dalam surga karena syafaat duduknya dia dengan alim ulama. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu Jibril datang ke ini orang. Ditanya sama Jibril, ya fulan, hei mas, sampai ketika di dunia ini pernah nggak duduk sama orang ulama, pernah nggak duduk sama orang alim, pernah nggak duduk sama kiai? Katanya ini orang, oh kalau pernah nggak sampai yang duduk di dalam majelis taklim? Lalu katanya ini orang, oh Jibril, ngapunten ya, lek majelis taklim kayaknya nggak pernah ya, lek majelis orkes niku sering ya. Majelis konser niku tuh wes, lek majelis taklim kayaknya nggak pernah ya Jibril. Datang Jibril ke Allah, ya Rob, anta a'lamu bihi minni, ya Rob, engkau lebih tahu ya Allah, itu orang yang nggak pernah hadir majelis ya Allah, ya apa? Lalu katanya Allah, Jibril, salhu, tanya sama dia Jibril, ketika di dunia, namanya dia siapa? Kalau namanya dia sama dengan namanya alim ulama, maka masukkan dia ke dalam surga karena kesamaan namanya dengan nama alim ulama. Tuh, lihatin. Nama yang sama dengan nama alim ulama aja itu bisa menyebabkan anak tersebut masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Walaupun nanti Pak di belakangnya ada embel-embel bahasa nama Jawa enggak apa-apa. Contoh Muhammad Mujiono gitu. Enggak apa-apa. Ahmad Solikin gitu. Enggak apa-apa. Yang penting ada nama-nama syariat Islam. Ngobrol-ngobrol masalah Mujiono ini ada cerita lucu Pak. Kemarin ini beberapa hari ini saya ini diundang Bu. Saya ini kemarin ada undangan ke Dampit, Malang. Panitia jemput saya tuh jam 12 siang udah jemput. Dari sini, dari Ngoro ini dijemput berangkat ke Malang. Perjalanannya jauh banget. Jauh, Dampit itu Malang paling ujung. Ujungnya lagi Lumajang, ujungnya lagi akhirat itu. Jauh banget. Akhirnya saya ini ngomong ke supir, Pak, saya kecapean. Kita tak cari masjid-masjid dulu aja. Oh, Beb, siap Beb. Cari masjid. Kebetulan kami ketemu sama satu masjid yang cukup unik masjidnya. Nama masjid itu namanya Masjid Al-Mujmar. Masjid apa? Nah, setahu saya, Al-Mujmar itu nggak ada artinya dalam kamus bahasa Arab. Setahu saya nggak ada. Saya nggak pernah tahu artinya apa. Makanya setelah sholat asar saya tanya ke takmir, Pak, sampai takmir di sini? Nggih, Beb, saya takmir di sini. Oh iya, saya mau tanya, ini Al-Mujmar ini artinya apa, Pak? Kok dijadikan nama masjid? Oh, Al-Mujmar ini bukan bahasa Arab, Beb. Lah terus apa? Al-Mujmar ini singkatan nama dari yang punya masjid. Jadi yang punya masjid namanya Pak Mujiono sama istrinya namanya Marni. Disingkat jadi Al-Mujmar Mujiono Marni. La haula. Allahumma shalli Muhammad. Tapi walaupun beda pembahasan hadirin, coba dilihat dulu. Kita keluar pembahasan sebentar. Coba dilihat dulu. Mohon maaf, itu Pak Mujiono itu sudah lama meninggal. Ibu Marni itu sudah lama wafat. Tapi namanya terus hidup karena dia menghidupkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menghidupkan masjid tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Terkadang ada orang-orang yang orangnya sudah meninggal tapi namanya terus hidup. Contoh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, itu beliau meninggal tanggal 21 Juli 1947. Lama meninggalnya, tapi sampai sekarang namanya terus hidup. Berapa banyak jalan-jalan yang pakai namanya beliau? Berapa banyak universitas yang menggunakan namanya beliau? Lah kalau kita ini jalan mana yang sudah pakai namanya kita ya? Ya, tidak cocok belas nama kita dijadiin nama jalan. Iya, jadi ketika hidup mereka menghidupkan syariat Allah, ketika meninggal akhirnya namanya terus hidup. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Itu yang pertama hadirin. Jadi kalau pengen anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, maka berilah dia nama-nama yang bagus sesuai syariat Islam. Yang kedua,
Kalau pengen anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, maka upayakan semaksimal mungkin jangan sampai anak tersebut memakan makanan yang haram, makruh, ataupun syubhat. Jangan sampai anak kita memakan makanan yang haram. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Habib, kami undang ke seminar di Unisma, Universitas Islam Malang. Seminar apa? Seminar membahas masalah otak, Beb. Saya bukan dokter, saya nggak ngerti otak. Otak saya tahu. Kalau otak saya nggak pernah tahu, saya ini cuma penceramah. Iya, Beb, Habib datang aja, nanti Habib ceramah masalah hadis, ayat Qur'annya, nanti sisanya nanti dijelaskan sama dokter. Datang kita ke ceramah tersebut, ternyata dijelaskan hadirin. Coba dilihat Bapak Ibu, makanan yang haram masuk ke dalam tubuh anak, makanan tersebut masuk ke dalam perut, berubah menjadi darah, darahnya masuk ke jantung, jantungnya menyemprotkan ke otak, otaknya pikirannya haram, maksiat, dosa. Kenapa? Karena memakan makanan yang haram. Hati-hati, jangan sampai ini anak-anak kita memakan makanan yang haram, hadirin. Ada ayatnya, saya sebutkan ayatnya, sampai semua hafal ayatnya. Nasiyatin kadhibatin khoti'ah. Nasiyatin nih, otak depan. Kadhibatin khoti'atin, tempat ini, depan sini nih. Kenapa sebabnya? Karena memakan makanan yang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Katanya Rasulullah, man hakalal haram asad jawarihu sya'am aba. Barang siapa yang memakan makanan yang haram, maka anggota badannya sadar tidak sadar dengan sendirinya akan melakukan kemaksiatan. Nauzubillahi min dzalik. Diceritakan Bapak Ibu, pernah ada satu pemuda di kota Mesir. Sampean tahu Mesir? Kandangan kanan itu loh. Kandangan. Mesir itu di sebelahnya Libya. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, ngepeh. Allahumma shalli Muhammad. Ada satu pemuda di kota Mesir gelandangan, nggak punya rumah, nggak punya keluarga, hidupnya di jalan. Ada satu pemuda. Pemuda tersebut kelaparan. Dia masuk ke satu masjid, ketemu sama satu kiai. Dia ngomong sama kiai tersebut, "Wahai kiai, saya pengen belajar sama sampean, boleh?" Kata kiainya, "Boleh, silakan kalau mau belajar sama saya. Tapi kalau saya belajar sama saya harus sabar ya, karena saya juga orang miskin. Kalau ada makanan kita makan, kalau nggak ada makanan ya kita puasa. Gimana? Siap?" Siap. Puasa akhirnya mereka belajar. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Datang di suatu hari di mana nih pemuda udah kelaparan, bukan main. Selama 5 hari dia puasa, buka puasanya cuma pakai air keran masjid. Lalu akhirnya ini pemuda keluar dari masjid tersebut, mencari rumah yang kosong, mencuri makanan yang ada di rumah kosong tersebut. Ada rumah kosong, dia masukin ke rumah, dia ambil makanannya, ada satu roti, dia ambil ke makanan, dikunyah sama dia. Belum sempat ditelan, tiba-tiba dia ingat Allah. Tiba-tiba dia takut sama Allah. Langsung dilepehin yang di mulut, dilempar yang di tangan, dia nggak jadi makan yang haram. Keluar dia dari rumah kosong tersebut. Ketika keluar, dia masuk ke masjid, tiba-tiba di masjid tersebut, kiainya dia, gurunya dia, lagi duduk dengan seorang perempuan, pakai cadar begitu, pakai niqab. Lalu kata kiainya, "Wahai fulan, wahai pemuda sini. Kamu dari mana?" "Dari depan, Kiai." "Oh, ya apa? Kamu sudah umur berapa ini?" Umur saya 25, Kiai." "Ya apa, kamu gak mau nikah dah?" "Kiai, saya ini ngidupin diri saya sendiri aja gak bisa, apalagi ngidupin istri nanti, anak, istri segala macam." Kata kiainya, "Jangan khawatir, ini ada perempuan, suaminya baru meninggal. Dia gak punya anak, sudah punya rumah, punya toko, punya warung, bercabang lagi warungnya." Lah wes ah. Iki lek jare wong moro azan sak komate. Allahumma shalli Muhammad. Jadi gimana? Kamu mau udah nikah? Ya udah, saya nikah. Saya siap dinikahkan. Angkahtuka wa zawajtuka, nikah berdua. Selesai nikah, ini perempuan sama si laki keluar dari masjid. Cuma nih laki masih
masih shock dia. Karena 15 menit yang lalu dia habis nyolong di rumah orang. Sekarang dia udah gandengan sama perempuan ini. Dia jalan, tiba-tiba si laki-laki tersebut sama perempuan, sama istrinya berhenti di rumah yang kayaknya familiar. Katanya lakinya, ini kayaknya rumah yang tadi saya curi nih. Akhirnya ternyata benar hadirin. Kata istrinya, wahai suamiku, ayo masuk, ini rumah kita. Halo, kata suaminya. Masuk dia. Masuk, duduk di ruang tamu, kata istrinya, wahai suamiku, aku dengar katanya kamu lapar ya. Tak ambilin makan sebentar ke dapur ya. Kata suaminya, ya wes ambil makan, enggak apa-apa. Diambil makanan ke dapur. Pas ke dapur ini perempuan kaget bukan main. Dia lihat dapurnya sudah berantakan, ada roti berserakan. Teriak ini perempuan, ada maling. Langsung si suaminya itu lari ke dapur menceritakan cerita sebetulnya. Diceritakan, wahai istriku jangan teriak dulu, begini ceritanya, diceritain dari awal. Saya ini kelaparan, pas saya masuk ke rumahmu, saya masukin roti itu, belum sempat saya telan karena saya takut sama Allah, saya lepehin, ini bekasnya masih ada. Lalu apa jawaban si istri itu hadirin? Coba dilihat, Bapak Ibu lihat coba. Apa jawaban si istri tersebut? Wahai suamiku demi Allah, gara-gara kamu meninggalkan satu suapan yang haram, Allah gantikan, Allah jadikan rotinya, piringnya, pancinya, dapurnya, rumahnya, pemilik rumahnya jadi milikmu sekarang. Gara-gara kamu meninggalkan satu suapan roti yang haram, Allah gantikan rotinya, dapurnya, piringnya, pancinya, rumahnya, pemilik rumahnya jadi miliknya sekarang. Gara-gara menghindari makanan yang haram. Maka jangan sampai kita ataupun keluarga kita memakan makanan yang haram. Dengannya insya Allah kita semua dapat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد. Itu hadirin, caranya adalah kalau pengen anaknya soleh-soleha, tadi yang pertama adalah namakan dia dengan nama-nama yang baik. Kedua, jangan sampai dia memakan makanan yang haram. Ketiga, masukkanlah dia ke dalam pondok-pondok pesantren, masukkan dia ke dalam tempat-tempat ma'had islami. Bapak Ibu, saya ini mengatakan seperti ini bukan artinya semua anak ini harus pondok pesantren minimal 15 tahun. Enggak. Pondok itu enggak harus 15 tahun, 10 tahun. Setahun, 2 tahun pondok itu sudah enggak apa-apa. Yang penting dia punya basic agama Islam. Jadi walaupun nantinya dia cita-citanya pengen jadi apa? Pengen jadi polisi. Dia monggo jadi polisi. Tapi setidaknya pernah mondok. Ada orang anaknya nggak mau dimasukkan ke dalam pondok pesantren, pengen jadi polisi. Akhirnya pas sudah jadi polisi nggak bisa ngaji, sampai yang meninggal mau dikirimi surat apa sampean? Surat tilang kan? Oke, Allahumma shalli Muhammad. Diajarkan ngaji, diajarkan ilmu agama Islam. Rasulullah SAW pernah sholat sampai kakinya bengkak hadirin. Rasulullah. Karena saking panjangnya bacaan Quran yang beliau baca dan saking lamanya beliau berdiri, darah turun, kaki bengkak. Akhirnya istri beliau tanya, ya Rasulullah, lima kenapa kamu melakukan ini? Lalu katanya Rasulullah,
Karena aku ingin menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Nah, cara mensyukuri nikmatnya Allah bukan hanya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tapi adalah dengan menjadikan nikmat tersebut menjadi sebuah ibadah. Berapa banyak orang-orang, Pak, Bu, berapa banyak, sebelum saya lanjutkan ceramah, perlu dilihat nih, Bapak Ibu dilihat dulu. Sebelum saya lanjutkan ceramah, katanya Nabi besar Muhammad SAW, orang-orang yang duduk di dalam majelis ilmu, ngantuk nggak ngantuk, ngerti nggak ngerti, paham nggak paham, tetap mendapatkan pahala 1000 rakaat sholat sunnah. Allahumma sholli Muhammad. Ngantuk nggak ngantuk, saya sepanjang saya ceramah, Kalimantan, Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Barat, selama saya ceramah 5 tahun, 6 tahun saya dakwah, saya nggak pernah marah kalau ada orang saya lagi ceramah tidur. Saya nggak pernah ngamuk. Karena kalau orang tidur itu tandanya hatinya tenang. Langgeng. Iya kan? Tandanya dia tidur itu tandanya dengarkan ceramah saya itu hatinya tenang. Loh, orang barat, orang kota itu, Pak, mereka itu mau tidur tuh minum obat sampai juta-jutaan rupiah. Orang kita kalau mau tidur nggak perlu capek-capek. Dengerin khotib Jumat ngomong innal hamdalillah, langsung tidur. Oke. Allahumma sholli Muhammad. Ngantuk nggak ngantuk, ngerti nggak ngerti, sampai nggak ngerti apa yang Habib ucapkan dari tadi. Pernah, Pak, saya pernah ceramah di Bondowoso, arah Kawe Ijen itu. Saya ceramah 1,5 jam. Selesai ceramah turun panggung, panitia ngomong, Habib ngapunten. Kenapa? Itu jamaah nggak ada yang ngerti bahasa Indonesia, Madura semua. 1,5 jam saya ceramah. Ngerti nggak ngerti, tapi tetap mendapatkan pahala 1000 rakaat sholat sunnah. Alhamdulillah. Tapi nggak semuanya dapat 1000 rakaat. Ada yang cuma dapat 100 rakaat sholat sunnah. Ada yang cuma dapat pahala 50 rakaat sholat sunnah. Siapa? Mereka yang ketika Habibnya lagi ceramah ngomong-ngomong sendiri. Ketika Habibnya lagi ceramah main-main HP sendiri. Kesini sudah dapat 1000 rakaat, seket harga mati. Allahumma sholli Muhammad. Didengarkan, insya Allah menjadi barokah. Amin. Jadi hadirin, masukkan anak-anak kita ke dalam pondok pesantren. Misalkan berapa banyak orang-orang yang datang ke kita, Habib, saya nggak punya anak sudah 9 tahun, Beb. Habib, saya nggak punya anak sudah 19 tahun, Beb. Minta air, bawa aqua, bawa mineral, apa segala macam, minta doain ke kita. Lah sampean yang sudah diberikan nikmat punya anak sama Allah, nikmat diberikan anak sama Allah, maka dijaga sebaik mungkin. Jangan sampai nikmat tersebut disia-siakan. Bapak Ibu coba dilihat. Saya kasih contoh nih, Ini saya lagi ceramah nih. Ya. Saya ngomong ke sampean, Pak, saya tak ke kamar mandi sebentar, saya tak nitip HP boleh? Katanya sampean, boleh Beb, silakan. Saya ke kamar mandi. Dapat 10 menit, saya keluar dari kamar mandi, tiba-tiba HP yang tadi saya titipin bagus-bagus, mahal-mahal, keren-keren, tiba-tiba HP-nya sudah rusak, kacanya sudah pecah, baterainya sudah hancur. Kira-kira saya marah nggak? Marah. Saya titipin sebentar doang kok udah rusak. Nah, begitu juga dengan Allah. Allah nitipi sampean anak bagus-bagus, ganteng-ganteng, pinter-pinter, cantik-cantik, putih-putih. Dibiarin joget TikTok. Pacaran-pacaran, nauzubillah min zalik. Jangan sampai hadirin. Dijaga anak kita ini, dijaga. Jangan sampai anak-anak kita ini terkena pergaulan-pergaulan yang nauzubillah min zalik. Apalagi ini Masya Allah. Ini kalau misalkan masih madrasah ibtidaiyah, insya Allah semuanya ini anak-anak terjaga, insya Allah anak-anak soleh-solehah semua. Amin. Tapi kalau anak-anak yang lain, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak yang sudah lumayan dewasa, bapak ibu, apalagi kalau punya anak perempuan, Pak, jangan sampai anak perempuannya mau diajak jalan sama laki-laki yang bukan muhrim. Jangan mau. Pak, saya minta izin bawa anak sampean jalan-jalan malam mingguan boleh? Bilang nggak boleh, haram. Tadi saya dengar ceramahnya Habib katanya nggak boleh, haram, zina. Ya Allah Pak, sebentar doang Pak, sampai jam 9, nggak boleh, pokoknya nggak boleh.
Yaudah Pak, gini aja, nanti Bapak pulangnya saya beliin martabak gimana? Oh boleh. Harus tegas, nggih. Allahumma Muhammad. Jangan sampai anak perempuannya diajak jalan, bapaknya tegas, ibunya juga harus tegas. Jangan bapaknya udah bilang nggak boleh haram, ibunya keluar dari kamar ngomong, udah Pak biarin aja, kita dulu lebih parah dari itu Pak. Allahumma Muhammad. Jadi dijaga anak-anaknya, dengannya insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Nah, tadi pagi saya khutbah nikah di Ketintang, Surabaya. Sekarang di sini, nanti malam saya ada acara di Uringin Anom, Gresik. Uringin Anom, Gresik. Bapak Ibu, saya itu hampir setiap malam itu pulang ke Surabaya, pulang ke rumah, itu bisa jam 1 malam, bisa jam 2 malam pulang. Anak saya baru lahiran, alhamdulillah masih umur 17 hari, doain bisa jadi anak yang soleha, amin. Itu kalau pulang acara jam malam, jam 2 malam, naik mobil dari acara ke rumah, itu saya sering banget ngelihat ada anak-anak perempuan umur 17 tahun, 18 tahun di jalan-jalan, masih diajak keluar sama laki yang bukan muhrimnya. Ya Allah, kambing loh, maghrib sudah pulang. Lagi kambing maghrib sudah pulang. Ini anak SMP jam 1 saya keluyuran di alun-alun, di mana segala macam. Nah untuk bilang minta, maka dijaga, dimasukkan ke dalam pondok pesantren. Habib, saya punya anak. Bagusnya gimana kan Beb, masukkan dia ke dalam pondok pesantren tahfidzul Quran. Barangkali nanti dia bisa menjadi hafizah, segala macam, bisa menjadi penghafal Al-Quran. Habib, anak saya ini otaknya, hafalannya nggak begitu cepat, tapi suaranya bagus, Beb. Gimana? Masukkan dia ke dalam pondok pesantren, diajarkan untuk menjadi qori, qiraah. Siapa tahu nantinya dia bisa menjadi qori internasional, insya Allah. Habib, kalau anak saya, Beb, otaknya nggak pintar, suaranya nggak bagus. Gimana, Beb? Ajarkan dia kaligrafi. Barangkali nanti dia bisa menjadi pengkaligrafi terkenal, insya Allah. Kalau anak saya, Beb, hafalan otaknya nggak pintar, suaranya nggak bagus, tulisannya jelek. Gimana, Beb? Tetap masukkan ke dalam pondok pesantren. Karena pada dasarnya, Bapak Ibu, nggak ada anak yang bodoh, itu nggak ada. Nggak ada ceritanya anak bodoh, itu nggak ada. Semua anak itu pada dasarnya pintar, cuman kurang diasah aja. Cuman kurang diasah. Yang namanya IQ itu sebetulnya sama aja. Cuman kurang diasah, nantinya insya Allah bakal bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maka masukkan dia ke dalam pondok pesantren, masukkan dia ke dalam pondok-pondok tahfidzul Quran, masukkan dia ke dalam pondok-pondok ilmu dan segala macamnya. Nanti insya Allah dengannya dia bakal menjadi ulama yang manfaat. Tapi juga perlu dilihat juga hadirin, pondok pesantren zaman sekarang ini agak serem. Kemarin saya tuh ada undangan ke Mojogenang. Mojogenang itu Mojokerto ya. Ada acara di sana. Saya nggak sebut nama pondoknya. Ini sini kisah nyata hadirin. Ada satu pondok. Saya tuh setiap acara, saya tanya, saya ceramah jam berapa? Kayak tadi nih acara di sini saya tanya, saya ceramah jam berapa? Jam 11, Bib. Saya datang jam 11. Nah ini kemarin tuh ada acara di Mojogenang, di Mojogenang itu di Mojokerto. Dia bilang acara saya ceramah jam 7 malam, jam 8 ceramah. Cuman jam 7 saya sudah datang. Ternyata hadirin, sebelum saya ceramah, itu santri-santrinya, ini percaya nggak percaya nih, santri-santrinya ada lomba joget TikTok. Santri yang jadi jurinya kiainya. Ya Allah ya Rabbi. Kejadian nyata ini hadirin. Makanya dilihat-lihat juga kalau masukkan ke dalam pondok pesantren itu juga perlu dilihat. Karena pondok pesantren itu sekarang kebanyakan lebih mementingkan jumlah daripada kualitas. Jumlah menang-menangan gede-gedean pondok pesantren, menang-menangan jumlah santri banyak-banyakan, tapi kualitas kadang-kadang rendah. Cari pondok pesantren yang kualitasnya tinggi hadirin. Dengannya dia ibadahnya makin baik, ibadahnya makin bagus, hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya juga bagus. Saya kemarin ada undangan ke pondok sebelah itu loh, Gus Halim, ada pondok sebelah di belakangnya itu Bu Irang itu. Saya satu panggung sama Kiai Haji Abdul Hakim, Gus Kikin itu. Itu Gus Kikin itu ngomong ke saya, Beb,
Gus Dur itu, Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur, itu beliau itu setiap hari, itu yang ziarah ke makamnya beliau itu nggak kurang dari 3.000 orang kadang-kadang. Bisa 80 bis, 70 bis itu kadang-kadang. Padahal mohon maaf, Gus Dur ini ibadahnya sama seperti kita. Ibadahnya beliau sama aja, sama seperti kita. Gus Dur itu kalau sholat subuh, ya cuma 2 rakaat. Lu sampean berapa? 15. Ya sama kan lu sampean. Sholatnya sama, ibadahnya sama kayak kita. Tapi kualitasnya beda. Kualitasnya itu loh yang beda tuh kualitas yang khusyuknya, ibadahnya khusyuk. Apalagi mereka-mereka orang ini hadirin perlu diingat. Ada satu nabi pernah menasehatkan kepada seorang pemuda agar dia menjadi anak yang soleh-solehah. Sebagai kata penutup hadirin, kalau pengen menjadi pribadi yang soleh-solehah, maka kunci utamanya ada 3. Kita nggak sebutkan semuanya. Yang pertama, jangan pernah mengundur-mundur yang namanya sholat. Sholat sudah berkumandang, azan berkumandang, hayya 'alas shalah. Langsung sholat, langsung ibadah. Jangan diundur-undur. Malah kadang ada orang-orang sekarang sholatnya diundur-undur, diakhir-akhirkan, akhirnya sholatnya malah digabung semua. Usolli fardhu subhi wa zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Wonten apa boten? Nggih kata. Wonge hadir loh. Allahumma sholli Muhammad. Jangan pernah diundur-undur. Ada satu kerbau. Bapak Ibu tahu kerbau? Tahu kebo ya? Sapi tahu kebo itu ya? Ada anak kebo lagi nyusu sama ibunya. Anak kebo. Pas lagi nyusu sama ibunya, tiba-tiba ini anak kebo mendengar suara yang lantang, kencang, menggelegar. Apa suara yang didengar sama si anak kebo ini? Dia mendengarkan suara hayya 'alas shalah. Kaget ini anak kebo. Dia tanya ke ibunya, "Bu, itu suara apa kok kencang banget?" Kata ibunya, "Itu azan." Azan itu apa, Bu? Azan itu adalah panggilan sholat bagi umat Islam. Oh, berarti nggak ada apa-apa nih, Bu? Nggak ada. Yaudah nyusul lagi deh, nyusul dia. Pas lagi nyusul, tiba-tiba ini anak kebo melihat ada manusia, bapak-bapak pakai kopiah, bawa sajadah keluar dari rumah. Ibu-ibu pakai mukena keluar dari rumah. Anak kecil bawa sarung pakai kopiah keluar dari rumah berboyong-boyong. Tanya lagi si anak kebo, "Bu, itu manusia kenapa kok pada keluar semua dari rumahnya?" Katanya ibunya, "Itu manusia, umat Islam pengen melaksanakan sholat." Oh, mereka umat Islam. Sebentar deh Bu, saya mau tanya nih, dengerin nih Bu, nih anak kebo tanya ke ibunya nih. Kalau itu kan azan, itu kan panggilan sholat bagi umat Islam ya Bu ya? Iya. Berarti umat Islam itu sholat Bu ya? Iya. Kalau umat Islam sholat, kok kita nggak sholat Bu? Kata ibunya apa? Kan kita kebo. Kan kita ke para kebo yang saya hormati. Ibu-ibu kalau punya suami nggak sholat, besok pagi jangan siapin nasi Bu, siapin rumput. Allahumma sholli Muhammad. Saya mau tanya, jawab yang keras. Kalau ada anak nggak sholat namanya anak. Kalau ada bapak nggak sholat namanya bapak. Kalau ada ibu nggak sholat namanya ibu. Kalau ada pemimpin nggak sholat namanya pemimpin. Kalau ada kiai nggak sholat namanya kiai. Kalau ada habib nggak sholat namanya habib. Bater ya. Oh, dendam pribadi ya. Allahumma sholli Muhammad. Sholat ini penting hadirin, karena dengan sholat insya Allah penghubung kita dengan Allah semakin kuat. Amin ya Rabbal. Dan itulah satu-satunya kunci agar kita selamat mati dalam keadaan husnul khotimah. Kan kita semua ini kan bakal mati, kan ada lagunya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, Pak Guru mati, Bu Guru mati, Habib mati,
Allahumma sholli Muhammad. Tetap harus menghormati yang namanya guru-guru kita. Doakan anak-anak, adik-adik. Mereka nih guru-guru kita sudah mendidik selama bertahun-tahun. Doakan mereka semua sehat badan, panjang umur, rezekinya lancar dan barokah. Amin ya Rabbal. Maka jaga yang namanya sholat itu bagi anak-anak, bagi yang ibu-ibu jaga 3 hal itu. Kalau misalkan nggak bisa dimasukkan pondok pesantren, minimal masuk madrasah, minimal sudah masuk madrasah, diajarkan Al-Quran, diajarkan tajwidnya, diajarkan ilmunya dan segala macamnya. Dengannya insya Allah anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin Allahumma sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.